ancaman hukuman. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka Polda Metro Jaya akhirnya menemukan cukup bukti untuk menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan itu disampaikan Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Polisi juga menyita dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika dari beberapa outlet money changer. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri menjelaskan, dokumen falas tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. Kombes Adi melanjutkan jika dokumen tersebut disita dari rumah dinas SYL. Sementara itu, bukti yang didapatkan polisi berupa data elektronik dan dokumen elektronik milik Ketua KPK. Barang bukti tersebut didapat dari penggeledahan di kediaman Firly Bahuri, Gardenia Villa Galaxy A2 nomor 60, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selatan. Polda Metro Jaya menjerat Ketua KPK Firly Bahuri dengan pasal 12E, pasal 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 65 KUHP. Diketahui kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Ancaman hukuman. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Reskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang Undang-Undang Pemberantasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B
Setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.